Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Adrian. Saya akan membacakan metode penelitian hasil diskusi kami, yaitu penjualan handphone dengan NIM 132100084 dari kelas 13A 134A 37. Abstrak. Presentasi ini akan membahas tentang database penjualan handphone, berbagai jenis handphone yang tersedia, dan bagaimana meningkatkan kinerja penjualan di industri elektronik. Telepon genggam atau telepon seluler atau handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, tetapi dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Kenapa berjualan handphone menjadi peluang bisnis yang bagus? Pertama, handphone merupakan perangkat mobile yang dinikmati oleh semua kalangan usia. Kedua, handphone adalah elektronik yang relatif mudah untuk digunakan, yang berarti bisnis ini dapat menghasilkan keuntungan meskipun mereka menjual handphone dengan harga yang relatif mahal. Ketiga, industri elektronik merupakan industri yang sedang berkembang, artinya ada potensi bisnis untuk meningkatkan penjualannya dari waktu ke waktu. Tujuan dan manfaat. Penjualan handphone memiliki beberapa manfaat dan tujuan yang beragam. Berikut ini adalah beberapa manfaat dan tujuan penjualan handphone yang umum. Yang pertama, mendapatkan keuntungan finansial. Salah satu tujuan utama penjualan handphone adalah untuk menghasilkan keuntungan finansial bagi produsen atau penjual. Dengan menjual handphone yang diminati oleh konsumen, bisnis handphone dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan konsumen. Handphone merupakan perangkat elektronik yang populer dan sering digunakan di berbagai negara di seluruh dunia. Penjualan handphone memungkinkan produsen untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan penggunaannya yang praktis dan terjangkau. Ketiga, mendorong inovasi produk. Persaingan di industri handphone sangat ketat, dan hal ini mendorong produsen untuk berinovasi dan menciptakan produk yang unik dan menarik. Penjualan handphone menjadi sarana untuk memperkenalkan inovasi baru seperti warna baru, kemasan yang menarik, atau mengembangkan handphone dengan spesifikasi yang lebih baik. Yang keempat, ekspansi pasar. Salah satu tujuan penjualan handphone adalah untuk mengembangkan jangkauan penjualan pasar yang lebih luas. Produsen handphone dapat mengambil langkah-langkah untuk memperluas jangkauan geografis mereka dengan mengimpor atau mengekspor handphone, membuka cabang atau gerai baru, atau menjalin kemitraan dengan bisnis lokal. Yang kelima, meningkatkan pertumbuhan bisnis. Dengan meningkatnya penjualan handphone, bisnis dapat mengalami pertumbuhan yang signifikan. Penjualan yang stabil dan meningkat akan membantu bisnis handphone yang untuk berkembang, menghasilkan lebih banyak lapangan kerja, dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian. Untuk tabel penjualan HP, saya serahkan kepada Abdul Hasib Irfan yang ingin membacakan tabel penjualan HP. Nama saya Abdul Hasib Irfan dengan NIM 132100094 dari kelas 134A37. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel penjualan HP. Di tabel ini ada 3 kategori. Yang pertama ada merek HP, seri HP, dan juga jumlah. Yang pertama ada Xiaomi, yang seri HP-nya itu Redmi Note 12, jumlahnya ada 12. Setelah itu ada Samsung, seri HP-nya A23, jumlahnya 10. Ada Oppo yang seri HP-nya Find X, jumlahnya 5. iPhone seri HP 11 Pro Max, jumlahnya ada 2. Vivo seri HP-nya Y53, jumlahnya ada 4. Yang terakhir ada Poco dengan seri HP X5 Pro, jumlah 3. Setelah itu lanjut ke tabel pelanggan. Di tabel pelanggan ada 3 kategori: nama, alamat, dan juga nomor HP. Di sini ada nama Abdul Hasib Irfan, alamat Jakarta Timur, nomor HP sekian. Ada Kevin Adrian, alamatnya Tegal. Wildan, alamat Bogor. Hanif, alamat Purwokerto. Dan ada Adam Samudra, alamatnya Tegal. Setelah itu lanjut di tabel sistem kredit. Di sistem kredit ini ada 3 kategori juga. Yang pertama ada cara kredit, merek HP, dan juga jasa yang digunakan. Yang pertama ada pay letter. Merek HP-nya Xiaomi, jasa yang digunakan menggunakan Kredivo. Setelah itu ada cicilan, merek HP-nya Samsung, jasa yang digunakan Aku Laku. Setelah itu ada pay letter dengan merek HP Samsung, jasa yang digunakan Aku Laku. Ada pay letter lagi, merek HP-nya Oppo, jasa yang digunakan Shopee Pay Letter. Dan terakhir ada pay letter
dengan merek HP Poco. Jasa yang digunakan Shopee Pay Later. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Saya akan membacakan tabel data. Pertama, kita membuat tabel data penjualan HP. Lalu ke data pelanggan. Selanjutnya, membuat tabel data sistem kredit. Di sini ada UML, skemanya itu pelanggan ke register melakukan pemesanan, konfirmasi pembayaran, data menu, dan data transaksi. Nah, di sini admin akan mengambil data-data tersebut dari data register atau login, data menu, data transaksi, dan laporan. Kesimpulan, database merupakan komponen penting dalam pengelolaan dan penyimpanan data yang efisien. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi pengaksesan, pengolahan, dan pemeliharaan data secara terstruktur dan terorganisir. Beberapa poin penting yang dibahas dalam presentasi ini termasuk manfaat sistem database dalam meningkatkan efisiensi operasional, keamanan data, integritas data, dan kemudahan akses. Selain itu, pentingnya pemodelan database yang baik, desain yang optimal, dan pemilihan sistem manajemen database yang tepat juga ditekankan. Kesimpulannya, sistem database memberikan fondasi yang kuat untuk pengelolaan data yang efektif dan dalam berbagai lingkungan bisnis dan organisasi. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.